Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4 yang berangkat akad. Saya Muhammad Fahri Wijaya, absen 18. Saya Fika Kusuma Dewi Setiati, absen 12. Saya Rem Madani, absen 27. Saya Teresia Zulita Kopniwaru, absen 34. Saya Andini Nur Pradili, absen 2. Saya Kalisa Priadi, absen 7. Dan saya Farhan Siwa, absen 25. Pada kesempatan kali ini, kami membuat video pembelajaran tentang materi peran lembaga di berbagai bidang kehidupan. Judul penasaran yang membawa wawasan. Nah, dari video ini kita tahu bahwa lembaga negara itu bukan cuma soal rapat yang sering kita lihat di berita. Ada peran besar di balik layar, mulai dari bidang politik, budaya, ekonomi, sosial, keamanan, sampai pertahanan. Nah, semuanya itu punya kontribusi penting yang dampaknya langsung kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lewat video ini, kami ingin menunjukkan bahwa rasa penasaran itu bukanlah hal yang sepele. Justru dari rasa penasaran, kita bisa menambah wawasan dan jadi generasi yang lebih peduli, kritis, dan paham bagaimana negara ini berjalan. Yuk kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan Pak. Ada yang polos. Aduh, gabut banget deh. Cek main tiri ah. Kok nggak diangkat sih? Halo Ter? Sibuk nggak? Main yuk ke rumahku, aku gabut banget nih. Oke, ke rumahku aja ya. Oke, bye. Iya Ter, masuk aja. Mah, tumben banget kamu nelpon aku. Iya nih, aku bosan dari tadi sendiri. Main game bareng yuk. Ya boleh nih, aku ada game yang kebetulan seru kalau dimain doang. Boleh. Yeay, menang. Terus ada netizen tentang lembaga yang ada di Indonesia. Ternyata masih banyak ya orang-orang di zaman sekarang yang masih pengen tahu nih apa aja peran lembaga yang ada di Indonesia. Ya di sini nih mereka pada penasaran tentang lembaga di Indonesia, terutama di bidang politik. Emangnya perannya apa aja sih selain rapat? Nah, nggak gitu dong, Retno. Jadi, lembaga politik kita kayak DPR, DPR sama Presiden itu tuh memiliki pengaruh langsung ke kita. Nih, simpelnya aku kasih tahu ada 3 peran utama mereka. Yang pertama, itu legislasi. Nah, jadi lembaga politik kayak DPR itu bakalan buat aturan atau semacam rules of the game gitu, dimana aturan yang berlaku buat kita itu kayak mulai dari cara kita pakai internet sampai aturan di sekolah itu mereka yang bikin. Nah, kalau nggak ada mereka ini, pasti negara kita tuh bakal chaos banget karena nggak ada aturan hukum yang berlaku dengan jelas. Nah, yang kedua itu budgeting. Nah, jadi lembaga politik kita itu bakal tetapi aturan atau ngarahin gitu pajak yang kita bayar ke mereka itu bakal digunakan apa? Bisa untuk buang jembatan, bisa untuk subsidi BBM atau kasih kita beasiswa. Nah, itu semuanya dari hasil keputusan mereka. Dan yang terakhir itu ada pengawasan atau check and balance. Nah, jadi mereka itu bakal ngejagain pemerintah tuh biar nggak main hakim sendiri, atau mereka itu juga harusnya kayak yang ngawasin gitu biar nggak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Atau bisa kita simpulkan juga sih
Kayak sebenarnya lembaga politik ini itu kayak mesin yang gerakin negara kita. Jadi kalau misalnya mesin itu bagus dan kita yang juga ikut ngawasin, nah niscayanya itu negaranya itu bakal berjalan lancar, bakal enak jalannya gitu. Nah makanya kita tuh nggak boleh antipati dulu sama lembaga politik, karena segala aspek kehidupan kita itu ya hasil dari keputusan mereka. Oh gitu ya teh. Ini paham kok. Tapi aku jadi penasaran deh sama peran lembaga yang lainnya. Baik, searching aja di internet, banyak kok informasinya. Oh iya, kita cari yuk. Dapat kita video tentang bidang budaya. Jadi yuk. Kalian pernah mikir nggak kenapa budaya kita masih eksis sampai sekarang? Jawabannya karena ada benteng, yaitu lembaga budaya. Di Indonesia, lembaga budaya punya peran yang sangat penting dan bukan main-main. Yang pertama, pelindung. Mereka mendata dan mematenkan warisan kita supaya nggak diklaim pihak lain. Yang kedua, pengembang. Bukan cuma jaga barang antik, tapi juga ngasih ruang buat seniman agar terus berkarya. Yang ketiga, edukator. Menghubungkan sejarah masa lalu agar relevan dengan Gen Z dan Gen Alpha. Tanpa lembaga yang kuat, kita bakal kehilangan jati diri. Lembaga inilah yang memastikan festival tetap berjalan, museum tetap buka, dan beasiswa budaya tetap ada untuk kalian para kreator. Jadi, dukung terus lembaga budaya lokal kita, karena menjaga budaya bukan cuma tugas negara, tapi tugas kita sebagai masyarakat. Yuk bangga menjadi bagian dari Indonesia. Wah, asik juga ya Ter, ujung-ujungnya jadi nambah ilmu kita. Jelas dong, sekarang coba kita cari tentang lembaga-lembaga lainnya juga. Oke, yuk. Aku dapat nih video tentang bidang ekonomi dan sosial. Yuk kita lihat lagi. Halo teman-teman semua, kalian pernah kepikiran gak sih siapa yang jagain agar harga barang-barang nggak naik dan investasi kita aman? Ternyata setelah aku search di beberapa sumber seperti di sini, dan di sini, ternyata itu semua adalah tugas dari lembaga-lembaga ekonomi yang ada di Indonesia. Kalian penasaran nggak apa saja 3 peran utama dari lembaga ekonomi di Indonesia? Yang pertama sebagai stabilisator. Melalui Bank Indonesia, mereka menjaga nilai rupiah dan mengendalikan inflasi agar daya beli kita tidak anjlok. Yang kedua sebagai pengelola dapur. Yang dimaksudkan pengelola dapur seperti Kementerian Keuangan yang mengatur APBN, di mana pajak yang kalian bayarkan diubah untuk kebutuhan masyarakat seperti jalan tol, fasilitas kesehatan, dan yang terakhir adalah subsidi energi. Yang ketiga, sebagai pengawas keamanan. OJK mengawasi bank, pinjaman online, dan pasar modal agar tetap legal dan no tipu-tipu. Ekonomi yang sehat dimulai dari lembaga yang kuat dan masyarakat yang melek finansial. Jadi sekarang kan udah tahu kan kalau ada masalah keuangan harus melapor kemana? Halo semuanya, aku mau nanya nih, apa jadinya kalau ada warga yang kesulitan atau terkena bencana, rentan terlupakan? Nah, disitulah lembaga sosial hadir sebagai tangan kanan negara untuk menolong. Nah, peran-peran mereka sangat krusial melalui 3 fungsi utama. Yang pertama, ada perlindungan sosial lewat bantuan seperti PKH atau Bansos. Lembaga ini memastikan kebutuhan dasar masyarakat mampu dipenuhi. Yang kedua, ada penanggulangan darurat seperti lembaga BNPB atau Dinas Sosial yang terdepan saat terjadi bencana untuk proses evakuasi logistik. Nah, yang terakhir ada pemberdayaan. Bukan cuma kasih bantuan instan, tetapi juga pelatihan kerja supaya masyarakat bisa mandiri secara ekonomi dan sosial. Intinya, lembaga sosial adalah jaringan pengaman. Mereka bertugas memastikan gak ada satupun warga negara yang tertinggal sendirian saat berada di titik terendah di hidupnya. Kepedulian sosial adalah berkat bangsa kita. Yuk kita hargai dan dukung kerja nyata mereka di sekitar kita. Peduli itu keren loh.
Oh, jadi gitu tentang ekonomi sama bidang sosial. Nah, kalau nggak salah aku ada lihat bidang lainnya deh, yaitu pertahanan sama keamanan di HP aku. Boleh tuh, lihat yuk. Ntar ya, aku lihat dulu. Masih ada nggak ya videonya? Nah, ini. Wah, boleh tuh. Pernah nggak kalian kepikiran kenapa kita bisa tidur nyenyak atau beraktivitas dengan tenang? Itu karena ada lembaga keamanan yang kerja 24 jam menjaga kita. Yuk kita bahas perannya. Di Indonesia, fungsi keamanan dibagi menjadi 3. Yang pertama, menjaga kedaulatan. Lewat TNI, mereka menjaga keutuhan wilayah kita, dari perbatasan darat sampai ujung lautan, dari ancaman luar. Selanjutnya, ketertiban masyarakat. Polri, perannya memastikan hukum tegak, melayani masyarakat, dan menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, deteksi dini. Lembaga seperti BIN bekerja di balik layar untuk memetakan potensi gangguan sebelum jadi masalah besar. Nah, itu merupakan 3 fungsi keamanan. Keamanan itu mahal harganya, tanpa lembaga yang solid, ekonomi nggak akan jalan, dan pembangunan bakal terhambat. Mereka adalah fondasi supaya negara kita tetap stabil. Keamanan bukan cuma tugas aparat, tapi kesadaran kita semua buat jaga ketertiban. Menurut kalian, apa tantangan keamanan terbesar saat ini? Tulis di kolom komentar ya. Sebuah negara tanpa sistem pertahanan yang kuat diibaratkan sebagai rumah tanpa pagar yang berada di tengah hutan. Nah, di Indonesia sendiri, banyak sekali lembaga-lembaga yang jaga kita. Nah, apa sih peran mereka? Peran mereka meliputi 3 hal. Yang pertama, kedaulatan wilayah. Nah, melalui Kementerian Pertahanan dan TNI, mereka memastikan bahwa setiap jengkal tanah, air, bahkan udara pun yang dimiliki oleh Indonesia tidak bisa dijamah dan tidak bisa diganggu-gugat oleh negara-negara asing. Nah, yang kedua adalah diplomasi pertahanan. Nah, jadi lembaga-lembaga di Indonesia tidak hanya membahas soal perang, dan perang. Mereka juga menjalin kerjasama militer internasional sehingga mencegah terjadinya konflik di masa depan. Dan yang ketiga adalah kemandirian industri. Jadi, lembaga-lembaga di Indonesia mendorong industri pertahanan di dalam negeri, sehingga negara kita tidak bergantung pada negara lain. Jadi, pertahanan itu bukan soal angkat senjata, tetapi harga diri bangsa. Semakin kuat sistem pertahanan negara kita, negara lain akan semakin segan. Jadi, kita bisa membangun negara dengan rasa aman. Dan semestinya, kita patut bangga kepada lembaga-lembaga dari Indonesia karena mereka telah membela negara Indonesia di garda terdepan. Wah, menarik banget ya Ter pembahasannya. Berawal dari penasaran jadi menambah wawasan. Setuju. Tapi maaf ya, kayaknya aku nggak bisa lama-lama lagi deh. Aku mau pulang sekarang. Soalnya aku takut dicariin. Oh iya Ter, udah nggak apa-apa. Hati-hati ya. Ya. Aku pulang dulu ya. Oke, dadah Ter. Hati-hati ya. Ya. Sekian video pembelajaran dari kami. Maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.